Kita akan memulai tema pelajaran yang baru dan karena ini sebentar lagi adalah Minggu Sengsara. Kita sementara dalam masa sengsara 40 hari dan minggu depan merupakan minggu terakhir yang dikenal sebagai Minggu Sengsara. Jadi dimulai dengan hari Minggu Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai dan nantinya ada banyak hal yang terjadi di setiap hari sampai pada akhirnya di hari Jumat Yesus Kristus disalibkan. Jadi tema pelajaran kita hari ini adalah 7 perkataan di atas kayu salib. 7 perkataan di kayu salib. Ini bagian pertama. Kalau kita memperhatikan tentang salib Kristus itu merupakan suatu misteri, suatu rahasia dari Allah bahwa ketika semua pihak, satu dunia, bahkan setan sekalipun melihat kayu salib itu sebagai suatu cara yang hina, cara dosa, kutukan, aib, dosa, kesalahan, kriminal, dan lain-lain. Tetapi justru lewat salib itu semua masalah manusia itu diselesaikan. Semua masalah manusia itu diselesaikan. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana masalah dosa dan kejahatan itu diselesaikan lewat darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Di saat yang bersamaan ada 7 perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus disalibkan dari jam 9 pagi kalau kita lihat. Dan sampai jam 12 siang ada 3 perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Dan Yesus sampaikan ini ketika waktu masih terang. Tetapi sejak jam 12 tiba-tiba langit itu berubah menjadi gelap. Dan ini berlangsung sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Di dalam masa kegelapan ini ada 4 perkataan yang Yesus sampaikan. Jadi di dalam 6 jam ada 7 perkataan yang Yesus sampaikan. Banyak orang yang mempelajari tentang 7 perkataan di atas kayu salib ini, tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan, Pendeta Abraham Park menjelaskannya dan mengajarkannya kepada semua jemaat di gereja-gereja yang didirikannya di seluruh dunia, dan termasuk di Jakarta ini di Gereja Bukit Sion. 7 perkataan di atas kayu salib ini diajarkan. Setiap tahun Pendeta Abraham Park itu mengajarkan tentang 7 perkataan di atas kayu salib. Hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang perkataan yang pertama. Oke. Dalam 6 jam Yesus sampaikan 7 perkataan. Matius 27 ayat 45. Kita lihat. Matius 27 ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Oke. Jadi 6 jam di atas kayu salib kita bisa melihat itu merupakan suatu periode waktu yang merangkum seluruh kehidupan Yesus. Pekerjaan penebusan dari Allah itu digenapi di dalam 6 jam tersebut. Jadi ada 7 perkataan Yesus yang terakhir. Dan kita bisa lihat bahwa 33 tahun kehidupan Yesus itu bisa dirangkum menjadi 3 tahun pelayanan umumnya. 3 tahun pelayanan umum ini bisa dirangkum dalam 1 minggu sengsara. 1 minggu terakhir dari Yesus Kristus. Dan 1 minggu ini itu telah dipadatkan dalam bentuk 6 jam. Yesus di atas kayu salib. Dan semua itu ditampakkan melalui 7 perkataan Yesus. Makanya 7 perkataan ini merupakan hal yang sangat-sangat penting yang menjadi fondasi kekristenan. Kita sebagai orang Kristen kita perlu memahami hal ini. Jadi sepintas kita lihat 7 perkataan di atas kayu salib disebut juga sebagai 7 macam salib. Ya, 7 macam salib secara rohani untuk memberikan kita pemahaman. Perkataan pertama itu disebut sebagai salib pengampunan. Lukas 23 ayat 34.
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua itu disebut sebagai, perkataan kedua disebut sebagai salib penyelamatan. Kenapa salib penyelamatan? Lukas 23 ayat 43, Lukas 23 ayat 43 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi firman ini merupakan firman yang menyatakan keselamatan. Makanya disebut sebagai salib penyelamatan. Yang ketiga disebut sebagai salib penghormatan filio. Ya, salib penghormatan filio. Nanti kita akan lihat mengenai hal ini. Di Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 19 ayat 26, Yesus berkata sambil melihat Maria ibunya dan melihat Yohanes murid yang dikasihi, ibu, Yesus berkata, ini ibu, inilah anakmu, inilah ibumu, seperti ini, ya. Jadi Yesus percayakan ibu jasmaninya kepada Yohanes muridnya. Kemudian salib yang keempat itu ini disebut sebagai salib penderitaan. Ya, perkataan keempat disebut sebagai salib penderitaan. Di saat inilah setelah kegelapan itu muncul, jadi terang berganti menjadi gelap. Yesus menyampaikan 4 perkataan, dan 4 perkataan ini dimulai dengan Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kemudian yang kelima, perkataan kelima disebut sebagai salib air hidup atau salib hidup kekal. Salib hidup kekal. Yohanes 19 ayat 28 dikatakan aku haus. Jadi Yesus bilang aku haus. Perkataan yang keenam disebut sebagai salib penyempurnaan. Salib penyempurnaan. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian makanya disebut sebagai salib penyempurnaan karena sudah selesai. Semua pekerjaan perebusan dikatakan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Makanya perkataan yang terakhir, ya, perkataan yang terakhir itu disebut sebagai salib pengharapan. Salib pengharapan. Lukas 23 ayat 46, Lukas 23 ayat 46 dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, jadi ini 7 perkataan di atas kayu salib atau 7 salib yang disampaikan kepada kita semua, kepada umat manusia. Mari kita lihat mengenai perkataan pertama. Perkataan pertama, salib pengampunan. Ya, salib pengampunan. Saya copy ini dulu. Jadi Lukas 23 ayat 43, di situ dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, kata ini, firman Yesus ini menggenapi firman yang ada di Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di sini muncul dikatakan bahwa dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Isi doanya apa? Ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, katanya. Maka pesan apa yang terkandung di dalam perkataan pertama ini? Pesan apa yang terkandung di dalam perkataan pertama? Mari kita lihat bersama-sama. Pesan yang pertama, perkataan ini, perkataan ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan perkataan yang merupakan doa terus menerus. Oke, doa yang terus menerus. Ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ini merupakan sebuah doa. Sebuah doa.
Oke. Bayangkan Yesus, kedua kaki, kedua tangannya dipaku di salib, kepalanya dipakaikan mahkota duri, darah itu mengalir di seluruh tubuhnya. Luka, cambukan, semuanya ada. Tidak ada tempat di tubuh Yesus yang tidak ada lukanya. Semuanya. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki semua terluka. Jadi di dalam kesakitan yang tidak tergambarkan ini sangat sulit sebenarnya untuk manusia bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sangat sulit. Tetapi bagaimana Yesus bisa berdoa seperti ini? Bagaimana mungkin? Ya, kita tahu bahwa apa? Yesus bisa menyampaikannya karena dia senantiasa berdoa. Sepanjang kehidupan Yesus Kristus, dia senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa. Bagi kita pun sama. Ketika kita terbiasa untuk berdoa setiap hari dalam hidup kita, maka di dalam keadaan kritis, kita bisa berdoa. Doa itu bisa keluar. Doa dengan iman itu bisa keluar. Doa yang memahami kehendak Tuhan. Doa yang berisi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak ada pengalaman doa, jadi saat yang penting mereka tidak bisa berdoa. Nggak bisa keluar doanya seperti ini. Sulit untuk berdoa. Kenapa? Karena nggak biasa berdoa. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk menjalani kehidupan doa setiap hari. Jangan hanya ketika susah kita cari Tuhan. Tetapi setiap hari mari kita mencari kehendak Bapa, apa yang jadi kehendak Bapa lewat firman-Nya, kita doakan. Ya, kita doakan mengenai hal itu. Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus dibaptis, Yesus sementara berdoa. Jadi ketika Yesus dibaptis, dia berdoa, langit itu terbuka. Lukas 3 ayat 21. Ketika Yesus memulai pelayanan umum, dikatakan di Lukas 23, di pelayanan umum, kalau kita lihat, kita lihat waktu pelayanan umum Yesus dia berdoa, ya. Jadi ini ketika memulai pelayanan umum waktu Yesus dibaptis, ini kan memulai pelayanan umum kan, dia berdoa. Di akhir pelayanan umumnya di atas kayu salib, Yesus tetap berdoa. Oke. Nah, kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 34, di sini ada kata berkata. Ini dalam bahasa Yunani itu adalah lego, berbentuk belum selesai. Belum selesai. Artinya apa? Artinya Yesus bukan berdoa cuma satu kali. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah selesai. Tidak seperti ini. Tetapi apa? Yesus telah berdoa dan berdoa. Yesus setiap kali dia dicambuk, Yesus sampaikan, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka. Jadi Yesus berdoa bukan cuma satu kali, tetapi banyak kali Yesus berdoa. Bukan hanya ketika dia di atas kayu salib, tetapi sejak awal sampai akhir Yesus senantiasa berdoa. Makanya Rasul Paulus pun menasihati di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Artinya apa? Jangan berhenti berdoa. Jika kalian sudah berdoa, teruslah berdoa. Seperti ini. Ibrani 5 ayat 7 menggambarkannya bagaimana? Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Yesus telah mempersembahkan doa. Dalam hidup kita pun mari kita senantiasa berdoa, gitu ya. Mari kita terus berdoa. Karena
Yesus di atas kayu salib, dia menderita penderitaan yang tidak terkatakan. Tetapi dia bisa bertahan gara-gara apa? Gara-gara doa. Itu sebabnya doa sangat-sangat penting. Doa sangat-sangat penting. Ya, jadi semoga kita bisa menjalankan kehidupan yang berdoa. Amin. Ya, harus berdoa. Itu pesan pertama. Jadi doa secara terus-menerus. Yesus berdoa secara terus-menerus, maka kita pun harus doa secara terus-menerus. Harus ada pengalaman doa. Gitu ya, harus ada pengalaman doa. Yang kedua, pesan yang kedua, perkataan pertama ini memberikan pesan bahwa doa Yesus adalah suatu doa yang memanggil Allah sebagai Bapa. Memanggil Allah sebagai Bapa. Di 7 perkataan di kayu salib, 7 perkataan di atas kayu salib dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa. Ketika Yesus berdoa, dia bilang apa? Yang pertama keluar apa? Bapa, ampunilah mereka. Perkataan yang ketujuh apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi bahkan 7 perkataan di atas kayu salib dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa. Dari mulut Yesus senantiasa memanggil Allah sebagai Bapa. Kita pun di dalam doa kita harus memanggil Allah sebagai Bapa kita. Bukan Bapa yang jauh, tetapi Bapa yang dekat. Ya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada takut akan Tuhan, ketika ada doa, maka ada pergaulan karib dengan Tuhan. Seperti ini. Jika dikatakan kita adalah orang yang takut akan Tuhan, artinya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaulnya gimana? Kita mendengar firman-Nya seperti sekarang ini. Ya, di hari Tuhan kita mendengar firman. Di setiap hari kita membaca firman. Dan kita apa? Berdoa. Seperti ini bergaul. Pada akhirnya kepada mereka yang berdoa, mereka yang dekat dengan Allah, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia Allah itu disampaikan kepada mereka. Ya. Jadi ketika kita itu dekat dengan Allah, meskipun banyak waktu berlalu, hubungan kita dengan Allah itu tidak berubah. Betul ya? Tidak berubah. Makanya kita harus akrab satu sama yang lain. Sesama jemaat kudus ini harus akrab. Jangan jangan ada ketidakcocokan. Kenapa? Kalau nggak cocok bisa bertahan lama nggak? Hubungannya nggak akan lama, betul ya? Harus saling mengasihi. Meskipun ada ketidakcocokan, harus saling mendahulukan. Silakan, ya, mendahulukan kepentingan orang lain katanya. Bukan kepentingan saya, tetapi kepentingan orang lain. Nah, ini sulit dilakukan kan? Sulit. Tetapi untuk kita bisa ada pergaulan yang baik di dalam komunitas iman, komunitas umat perjanjian, maka kita perlu melakukan hal ini. Rasul Paulus menasihati kita untuk melakukan hal ini. Harus mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti ini. Harus mendoakan orang lain. Jadi sejak kecil, sejak muda, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus itu umur 12 tahun, kalau kita baca di Lukas 2 ayat 48 sampai 49, biasanya setiap tahun keluarga Yesus itu, Yesus dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem ya, untuk ada acara gitu ya, ada hari raya. Tetapi satu kali ketika usia 12 tahun, Yesus orang tua Yesus itu cari-cari, mereka pikir Yesus ada dalam rombongan ketika mau pulang ke Nazaret, tapi ternyata nggak ada. 3 hari kemudian baru ketemu. Di mana? Di Bait Suci. Waktu itu Yesus bilang, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, ketika memulai pelayanan umum, Yesus pun memanggil Allah sebagai Bapa. Di Yohanes 2 ayat 16, Yesus bicara hal yang sama. Yesus terhadap rumah Allah, Yesus bilang apa? Itu adalah rumah Bapa.
Yesus menyucikan bait suci itu di awal pelayanannya dan di akhir pelayanannya. Jadi 2 kali gitu kan. 2 kali. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya. Jadi Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus di Taman Getsemani, setidaknya 6 kali Yesus memanggil Allah sebagai Bapa di dalam doanya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian pada akhirnya di atas kayu salib, Yesus dalam perkataan pertamanya dia memanggil Allah sebagai Bapa. Perkataan terakhir pun sama. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Jadi Yesus mengesampingkan penderitaannya. Yesus tidak meninggalkan hubungannya dengan Bapa. Tidak tinggalkan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kehidupan kita ada banyak hal yang kita hadapi. Dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kepedihan, dalam putus asa, dalam ketidakadilan yang kita alami, dalam suasana hati yang tidak menentu, jangan tinggalkan hubungan kita yang dekat dengan Bapa. Jangan tinggalkan. Kita harus dekat. Ya? Pak, bisa Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat, Yesus memiliki sesuatu yang lebih berkuasa. Ya. Ada yang lebih berkuasa dibanding penderitaannya, dan itu adalah Bapa. Bapa. Semakin dia mengalami penderitaan, semakin dia bersandar kepada Bapa. Semakin sungguh-sungguh ya, dengan Bapa. Ini. Jadi tidak berubah. Tidak berubah. Jadi apakah kita berdoa kita panggilnya Bapa? Nah, kita harus memperhatikan doa kita gitu ya. Kita harus memanggil Tuhan di dalam doa kita sebagai Bapa. Yesus pun ajarkan murid-muridnya kan? Gimana cara berdoa? Kita baru belajar. Memanggil sebagai Bapa. Panggil Allah sebagai Bapa. Pesan yang ketiga, firman yang pertama ini merupakan pesan untuk pengampunan dosa. Pesan pengampunan dosa. Jadi dasar kekristenan itu adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi inilah dasar kekristenan, kebenaran Kristen yang sejati. Apa saja kebenaran Kristen yang paling sejati? Yang pertama itu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Perkataan pertama Yesus itu merupakan salib pengampunan. Ini tentang pengampunan. Ini adalah doa yang sangat mendesak untuk Yesus mempersembahkan kepada Allah, yaitu doa pengampunan. Supaya apa? Supaya manusia yang telah jatuh dosa beroleh pengampunan. Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Gara-gara apa? Kenapa tidak ada yang benar? Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat ada dua macam orang yang berdosa. Ya, dua macam orang yang berdosa. Yang pertama itu adalah orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa. Orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa. Tetapi bagian yang kedua, ada juga orang berdosa yang tidak menerima pengampunan. Ini sangat berbeda. Orang yang berdosa, meskipun ada dosa, tetapi menerima pengampunan, ya, pengampunan dosa, pada akhirnya akan menjadi orang benar. Mereka akan menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang berdosa yang tidak menerima pengampunan dosa, mereka tetap orang berdosa dan nantinya akan ke neraka. Akan ke neraka. Nah, makanya kita adalah orang yang berdosa seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat kita sebenarnya adalah orang yang telah dibenarkan kan, telah terima Yesus, kita telah menjadi orang yang benar. Tetapi bahkan hari ini pun mungkin dalam kita ada dosa. Sadar tidak sadar kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kita bertobat di hadapan Tuhan dan pada akhirnya menerima pengampunan. Inilah bedanya. Inilah bedanya. Ya, jadi semoga kita senantiasa menerima pengampunan dosa lewat pertobatan kita hari demi hari, ya, sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga.
Oke, kebenaran sejati yang berikutnya adalah apa? Jadi yang pertama, pengampunan dosa merupakan kebenaran sejati dari kekristenan. Yang kedua, Allah yang mengampuni dosa. Allah yang mengampuni dosa. Kalau kita baca di Markus pasal 2 ayat 5 sampai 7, Markus 2 ayat 5 sampai 7, Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Waktu itu orang yang dengar mereka berkata apa? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Seperti ini. Gitu ya. Siapa yang bisa mengampuni dosa katanya? Cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi kebenaran sejati kekristenan adalah Allah saja yang mengampuni dosa. Tetapi ini menuntun kita kepada kebenaran yang ketiga. Kebenaran sejati kekristenan yang ketiga adalah Allah mengampuni dosa. Memang Allah saja yang mengampuni dosa. Tetapi Allah mengampuni dosa melalui siapa? Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Makanya sangat mudah sebenarnya untuk Yesus katakan, berdirilah dan berjalanlah untuk orang lumpuh itu. Tetapi justru Yesus bilang apa? Dosamu sudah dihapuskan. Nah, seperti ini. Jadi dosa diampuni lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus. Anak manusia ada kuasa untuk mengampuni dosa. Ini kesimpulannya kalau kita lihat. Dan Diakon Stefanus, kalau kita baca di Kisah pasal 70, khususnya ayat yang ke Kisah 7 ayat 60, Diakon Stefanus itu dia berdoa berseru kepada Allah. Sambil dia itu sedang berdarah-darah, dia berdoa berseru kepada Bapa. Bapa, janganlah engkau tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Dalam pemahaman apa? Dia mohonkan pengampunan Allah terhadap orang-orang yang sedang lemparin batu itu. Seperti ini. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa sangat penting bagi kita untuk ada sikap untuk mengampuni. Mengampuni. Harus mengampuni kesalahan orang lain. Dengan demikian dosa kita atau kesalahan kita akan diampuni. Kita telah belajar tentang doa Bapa kami. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Siapa kita yang bisa mengampuni dosa orang lain? Betul kan? Hanya Allah yang mengampuni dosa. Tetapi dikatakan bahwa apa? Ketika kita mengampuni orang lain, dosa kita diampuni. Makanya kita harus ada dalam hati kita rasa kasihan, ya. Harus ada hal mengampuni. Jika kita tidak ada pengampunan di dalam hati, Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Firman Tuhan yang bilang begitu. Nah, jadi kalau sekarang kita mungkin ada hal-hal yang belum kita bisa ampuni, mari kita minta supaya Roh Kudus bekerja di dalam kita. Tuhan tolong bekerja di dalam saya. Roh Kudus tolong mampukan saya. Bahwa saya pun adalah orang yang berdosa. Saya telah menerima pengampunan. Makanya saya adalah orang benar. Orang itu lakukan salah kepada saya. Tetapi karena Yesus telah mengampuni saya. Maka saya pun mampukanlah supaya saya pun bisa mengampuni orang lain. Seperti itu. Ya, makanya kita harus rendah hati, gitu ya, harus rendah hati. Petrus bertanya kepada Yesus di Matius pasal 18. Matius pasal 18. Guru, saudara saya bikin salah kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Berapa kali saya harus ampuni dia? Yesus bilang apa? Kamu harus ampuni 70 kali 7 kali. Bayangkan. Ini bukan berarti bahwa apa? Oke, berarti sekitar 500 kali lah saya ampuni ya. Ya, pokoknya di bawah 500 ya saya ampuni ya. Oke, saya sudah ampuni 1 kali, tinggal 499 kali. Oke, saya sudah ampuni
saya sudah ampuni 499 kali. Berarti tinggal 1 kali ya. Setelah 1 kali ini, tiada maaf bagimu. Bukan ini artinya. Artinya apa? Ini berarti kita harus mengampuni dengan tiada batasnya. Mengampuni dengan apa? Tiada batasnya. Mengampuni dengan sempurna. Ini bedanya. Kalau orang gitu ya, orang menerima pengampunan atau orang mengampuni orang lain gitu ya, diampuni, tapi ketika orang itu bikin salah lagi, semua dosa masa lalu, semua kesalahan orang itu di masa lalu yang kita sudah ampuni, kita tarik kembali ke zaman sekarang. Tahu nggak ya, kamu itu dulu begini gini gini, tidak tahu bersyukur, tidak tahu begini gini gini gini. Waduh, banyak sekali yang keluar. Tetapi ketika Tuhan mengampuni kita, dia tidak ingat masa lalu kita. Haleluya, betul ya? Dia tidak ingat. Mari kita ikut jejak Yesus. Di masa sengsara ini kita ikut jejak Yesus Kristus. Mari kita apa? Kita mengampuni dengan ketulusan hati. Ya. Mengampuni dengan ketulusan hati. Makanya Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang sedang mereka perbuat? Menyalibkan Tuhan. Apakah mereka tidak tahu mereka sedang mau menyalibkan Tuhan? Ya mereka memang tidak tahu. Gara-gara apa mereka tidak tahu? Gara-gara mereka menolak firman Yesus. Ketika menolak firman Yesus, itu berarti menolak Yesus. Itu artinya mereka membunuh Yesus. Inilah yang terjadi. Pengabaian secara rohani. Menolak Yesus, menolak firman, inilah pengabaian secara rohani. Hari ini kita pun harus apa? Harus memperhatikan. Jangan sampai kita ada pengabaian secara rohani. Kita harus menerima firman Tuhan yang disampaikan itu apa adanya sebagai firman Tuhan. Bukannya terima dengan keraguan-raguan. Oh ya, bahwa pendeta sampaikan itu karena ya ada maunya aja, atau ada karena memihak, karena apa, ada motivasi di dalamnya, di belakangnya ada apa. Jangan seperti itu. Kita harus menerima firman Tuhan yang disampaikan apa adanya firman Tuhan. Sebagai apa adanya firman Tuhan. Kisah 26 ayat 16 sampai 18. Saya baca. Kisah 26 ayat 16 sampai 18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita semua harus menjadi Rasul Paulus secara rohani. Tugasnya apa? Tugasnya supaya lewat firman yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, mata mereka dibukakan. Setelah mata mereka dibukakan, mereka ada iman kepada Yesus. Karena mereka ada iman kepada Yesus Kristus, percaya Yesus sebagai juru selamat, mereka memperoleh pengampunan dosa. Karena ada pengampunan dosa, pada akhirnya mereka menjadi anak-anak Allah, ahli waris Allah, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Apa itu? Itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mari kita pahami ini. Bahwa apa? Bahwa kita pun Yesus yang senantiasa berdoa, bahkan dia sampai di atas kayu salib, kita pun harus senantiasa berdoa. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, kita pun harus senantiasa dekat dengan Bapa Allah kita. Kita pun harus apa? Harus senantiasa memiliki pengampunan dosa dalam kita.
Jika kita memiliki pengampunan dosa di dalam kita, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Jika kita tidak bisa mengampuni orang lain, artinya tidak ada pengampunan yang kita miliki. Sangat keras ya, sangat keras. Tetapi seperti itu apa adanya. Yesus bilang apa? Yesus bilang, jika engkau katakan bahwa engkau mengasihi aku, tetapi engkau masih membenci saudaramu, engkau adalah pembohong. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudaranya yang kelihatan dia tidak mengasihi? Benar ya? Sangat logika ya? Sangat logika. Sangat masuk akal, sangat masuk di dalam hati kita. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sisa hidup kita marilah kita terus dekat dengan Allah Bapa dan menerima, memiliki pengampunan dosa di dalam kita. Dan di dalam masa sengsara ini, mari kita berusaha untuk ikut setiap hari, mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan kita ikut juga hari Minggu kebangkitan. Maka pada akhirnya kita bisa mengikuti jejak Kristus, kita bisa memahami sedikit tentang hati Yesus, kita memahami hal itu, kita mengalami keharuan Roh Kudus di dalam masa Minggu Sengsara ini. Pada akhirnya manusia lama kita bisa mati bersama dengan Kristus, tetapi di hari Minggu kebangkitan kita bisa bangkit bersama Yesus, menjadi kita semua menjadi ciptaan yang baru. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.